Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan akidah akhlak, yaitu pada bab ke-6 mengenai iman kepada qada dan qadar. Nah, kita masuk ke dalam pengertian qada dan qadar. Nah, qada secara bahasa artinya adalah hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Sedangkan secara istilah yaitu ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Nah, sedangkan qadar yaitu secara bahasa artinya kepastian, peraturan, ukuran. Sedangkan secara istilah qadar yaitu perwujudan ketetapan qada Allah terhadap semua manusia, semua makhluk dalam kadar dan bentuk tertentu sesuai dengan iradanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat kedua, wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdiran, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, kemudian apa sih hubungan antara qada dan qadar? Nah, hubungannya sangat erat antara qada dan qadar. Jika qada adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, maka qadar adalah bentuk nyata perwujudan dari rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, hubungan keduanya ibaratkan hubungan antara rencana dan pelaksanaan dari rencana tersebut. Misalnya, ayah Ahmad berencana membeli sebuah sepeda sebagai hadiah jika nilai rapornya baik. Nah, rencana ini dapat diibaratkan qada Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Sehingga ketika rencana membeli sepeda sebagai hadiah itu terlaksanakan, maka itulah yang dinamakan dengan qadarnya. Nah, qadar Allah Subhanahu wa taala selalu sesuai dengan qadanya. Artinya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan perencanaan dan ketetapan mengenai apa yang mereka alami. Nah, kemudian kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW didatangi seorang laki-laki dan ditanya tentang iman, Islam dan ihsan. Rasul menjawab, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Lelaki tersebut lalu berkata, Tuhan benar. Nah, kemudian apa hubungannya qada dan qadar dengan ikhtiar? Nah, iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rizkinya, azalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Nah, walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha atau berikhtiar, tetapi wajib untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak akan datang dengan sendirinya. Nah, ada sebuah kisah penting mengenai ikhtiar. Pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi bahwa seorang Arab Badui datang menghadapi Nabi SAW.
Orang itu datang dengan menggunakan kuda. Setelah sampai, ia turun dari kuda dan langsung menghadap Nabi tanpa terlebih dahulu mengikuti kudanya. Nabi menegur orang tersebut, "Kenapa kuda itu tidak engkau ikat?" Orang Badui itu menjawab, "Biarlah saya bertawakal kepada Allah." Nabi bersabda, "Ikatlah kudamu." Setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum kita bertawakal harus ada dimulai dengan ikhtiar terlebih dahulu. Tidak semerta-merta semuanya ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus berikhtiar terlebih dahulu, baru setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada macam-macam takdir, kemudian juga disertai dengan contohnya. Jadi takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mu'allaq. Kemudian yang kedua ada takdir mubram. Nah, takdir mu'allaq yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya seorang santri bercita-cita ingin menjadi dokter. Nah, untuk mencapainya ia belajar dengan rajin, akhirnya cita-citanya menjadi kenyataan. Nah, kemudian Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa perubahan keadaan suatu perkara tersebut tergantung pada usaha yang dilakukannya. Oleh karena itu, manusia hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Nah, kemudian yang kedua ada takdir mubrom. Takdir mubrom yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-menawar lagi oleh manusia. Contohnya, seorang ingin bunuh diri. Ia menceburkan dirinya ke sungai yang dalam dan deras. Ia terbawa arus dan tersangkut. Kemudian ditemui oleh orang dan akhirnya ditolong, dan dia tidak meninggalkan seperti yang dia niatkan. Jadi takdir mubrom ini adalah ketentuan Allah yang sudah pasti berlaku pada manusia dan tidak bisa dirubah, tidak bisa didahulukan dan juga tidak bisa diakhirkan. Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, inilah takdir mubrom. Jadi kalau takdir mu'allaq itu berkaitan dengan ikhtiar manusia, dilihat dari bagaimana ia berusaha, sedangkan takdir mubrom itu adalah takdir yang sudah menjadi ketentuan Allah yang pasti berlaku pada manusia dan tidak bisa dirubah, tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa dimajukan. Nah, kemudian apa sih hikmah beriman kepada qada-qadar? Yang pertama yaitu melatih diri untuk bersyukur dan bersabar. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Kemudian menenangkan jiwa. Nah, sampai sinilah pembahasan akidah akhlak pada bab 6. Kita lanjut kepada bab 7. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.